Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian PGMI 5 yang berbahagia dimanapun kalian berada. Dan tak lupa yang terhormat kepada Ibu dosen kita, Ibu Putri, yang senantiasa tiada lelah untuk selalu mentarbiyah kita semuanya. Semoga beliau sehat selalu, amin. Pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan kerajinan patung Nusantara. Sebelum kita membahas pada bagaimana proses pembuatan, kemudian bahan apa yang kita gunakan, perlu kami sampaikan dulu tentang makna dari kerajinan. Kata kerajinan ada dua kata. Ada satu kata yang diberikan imbuhan. Yang pertama adalah rajin dan mendapatkan imbuhan kesamaan. Dalam KBBI, kata rajin berarti sungguh-sungguh. Nah, menunjuk pada sebuah sikap yang sungguh-sungguh. Kemudian kalau ketambahan dengan kata kerajinan, kesamaan, menjadi arti baru, yaitu artinya sebuah barang yang dihasilkan dari kinerja tangan. Hasil barang yang dihasilkan dari kinerja tangan. Orang yang membuat kerajinan dinamakan pengrajin. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa barang yang dihasilkan oleh tangan itu bisa dinamakan dengan kerajinan. Selanjutnya adalah kata patung. Patung adalah menurut ensiklopedia bebas atau Wikipedia, patung itu adalah benda 3 dimensi yang secara khusus memiliki nilai karya seni. Jadi benda 3 dimensi meliputi ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Itu namanya barang 3 dimensi. Dan dia memiliki nilai karya seni. Nah, selanjutnya adalah Nusantara. Jelas sekali kalau kita membicarakan tentang Nusantara berarti wilayah yang dimulai dari Sumatera yang paling ujung, dari Sabang, dan yang diakhiri oleh wilayah paling timur, yaitu di Merauke, Papua. Baik, langsung saja saya akan jelaskan tentang proses pembuatan patung Nusantara. Ada beberapa bahan yang digunakan untuk membuat patung, dari bahan yang lunak, bahan yang sedang, atau bahan yang keras. Misalkan dari bahan yang lunak, ada tanah liat, ada playdog, ada plistisine, ada tepung. Playdog itu campuran tepung sama minyak, itu namanya playdog. Ada lagi yang di Jawa Tengah itu beliau membuat namanya clay tepung. Sebenarnya clay itu menunjuk pada sebuah tanah liat, tapi beliau membuat istilah baru bahwa patung yang beliau buat dari tepung itu dinamakan dengan clay tepung gitu. Nah, ada yang dari bahan yang sedang, artinya bahannya itu tidak terlalu lunak tapi juga tidak keras, sedang, tidak lunak dan tidak keras. Contohnya adalah kayu sengon, ada kayu randu itu. Yang ketiga dari bahan keras, contohnya ada batu, kayu jati, marmer, granit, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga misalkan dari semen dan pasir, dari besi, atau dari emas, perak, perunggu, dan lain sebagainya. Di sini kami akan menjelaskan proses pembuatan patung yang dari bahan tanah liat. Misalkan kita akan membuat patung gajah. Pertama-tama yang akan kita siapkan adalah tanah liat yang kita beri air secukupnya. Nah, kita siapkan tanah liat dengan air yang secukupnya, kira-kira nanti tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Akhirnya dibentuk jadi mudah. Yang kedua, buatlah kerangka badan. Misalkan gajah, kita membuat badannya dulu. Kita membuat kepalanya dulu, kita membuat kaki-kakinya dulu, dan telinganya yang lebar itu. Nah, setelah selesai bagian-bagian anggota tubuh sudah selesai, langkah yang ketiga adalah menggabungkan antara anggota-anggota tubuh itu menjadi satu komponen yang utuh, menjadi sebuah patung gajah.
After that, setelah itu kita keringkan sampai benar-benar kering. Langkah selanjutnya setelah patung itu sudah kering adalah pewarnaan. Pewarnaan bisa menggunakan berbagai cara dan sesuai dengan selera warna maupun jenisnya. Bisa akrilik, bisa cat warna biasa, bisa cat minyak, sesuai selera. Untuk warna sesuai selera. Gunakan air secukupnya dan usahakan pastikan untuk patung yang sudah kita buat benar-benar kering. Alat yang digunakan bisa bervariasi, bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan kuas, dan wadah yang kita pakai untuk menaruh campuran catnya. Ada juga patung yang memang tidak perlu untuk dicat. Contohnya adalah patung yang terbuat dari batu. Patung yang terbuat dari batu itu sudah indah, tidak perlu dicat lagi. Karena kalau misalkan nanti patung itu dicat, malah kurang bagus. Kecuali jika catnya itu selaras dengan warna batu. Misalkan batu itu warnanya hitam, kemudian untuk memoleskan agar tampak lebih elegan, kita tambahkan dengan cat warna hitam. Itu tambah bagus. Oh ya, satu lagi, setelah tadi kita selesai menggabungkan antara bagian-bagian anggota tubuh, sebelum kita keringkan kita beri ukir dulu. Misalkan tadi kan kepala masih polosan, jadi kita ukir ini bagian mata, ini bagian hidungnya, ini bagian mulutnya, ini bagian telinganya, dan sebagainya. Kita ukir sedemikian rupa sehingga benar-benar mirip dengan patung gajah. Sekian dari presentasi dari kami. Atas segala kekurangan, segala kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.